Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul lanjutan ya. Nah, untuk modul yang kemarin tuh saya menjelaskan dan mengkonfigurasi yang namanya firewall NAT. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu static routing. Nah, untuk static routing sekarang ini saya menggunakan 2 router dan 2 PC ya teman-teman, atau bisa juga 2 router saja. Nah, karena di sini saya 2 router dan 2 PC, saya akan mengkonfigurasi masing-masing ya. Nah, tanpa berlama-lama lanjut saja kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini saya berada di router 1 dan PC 1. Untuk bagian ether 1 kita tambahkan untuk inet ya. Untuk bagian inet dari router 1 ya teman-teman. Lalu kita apply. Nah, untuk ether 2 kita tambahkan nama untuk PC dari router 1 ya teman-teman. Jadi kita namain PC 1 biar tidak pusing saat kita mengkonfigurasi ya teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan IP address dari masing-masing ether. Nah, untuk ether 1 kita isikan IP address untuk bagian internet ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk bagian hostnya itu bedakan ya teman-teman, jangan disamain sama router 2 ya. Nah, lalu kita ke IP address dari bagian PC ya teman-teman. Kita tambahkan juga sama, jangan sama dengan PC 2 ya teman-teman, jangan disamakan untuk bagian hostnya. Nah, lalu kita apply aja di sini. Kita apply, oke. Lalu kita pergi ke yang namanya IP DHCP client ya. Nah, ini untuk internet. Lalu kita pergi ke yang namanya IP DNS. Nah, untuk di sini IP DNS-nya pakai DNS Google ya teman-teman. Yaitu 8.8.8.8. Lalu kita apply. Lalu kita lanjut ke yang namanya firewall NAT. Nah, untuk firewall NAT sendiri di sini actionnya masquerade, generalnya SRC NAT, dan out interface-nya ke internet 1 teman-teman. Lalu kita apply. Oke. Lalu pergi ke DHCP server, lalu di sini ke PC 1, lalu next. Oke. Lalu kita konfigurasi di router 1 dan PC 1 sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke router 2 dan PC 2. Nah, ketika nanti sudah selesai dua-duanya dikonfigurasi, jangan lupa diisikan bagian IP root-nya teman-teman. Nanti saya perlihatkan mengisi IP root-nya untuk masing-masing router dan masing-masing PC ya teman-teman, untuk router 1 dan PC 1 gitu. Jadi nanti saling terhubung. Nah, sebelum itu kita lanjut ke router 1 ya. Teman-teman, router 2. Kita lanjut konfigurasi router 2 dan PC 2 ya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke router 2. Kita tambahkan untuk ether satunya inet 2 karena tadi inet 1 sudah di router 1. Lalu untuk ether 2-nya di sini agak rusak ya teman-teman, jadi saya menggunakan ether 3 untuk bagian PC 2-nya. Nah, sekarang kita masukkan untuk bagian IP address-nya. Untuk IP address-nya kita bedakan ya dengan IP address dari router 1 dan PC 1 ya, kita bedakan untuk bagian hostnya. Di sini saya menggunakan 25. Nah, untuk di router 1 kan saya menggunakan 20 gitu. Lalu untuk address bagian PC-nya di sana di router 1 saya menggunakan 18. Nah, untuk di sini saya menggunakan 19 ya teman-teman. /24. Lalu ke PC 2. Oke, lalu kita apply. Nah, lalu kita isikan lagi untuk bagian DHCP client-nya untuk internet 2 ya teman-teman. Oke, lalu kita X. Ini kenapa dulu? Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita pergi ke IP DHCP server. DNS, lalu kita 8.8.8 ya teman-teman. Oke. Lalu kita ke IP firewall NAT, lalu kita tambahkan
ESR channel, lalu masquerade, generalnya out interface-nya ke inet 2 ya. Lalu kita apply. Nah, DHCP-nya kita ke PC 2 ya teman-teman. Next. Oke. Nah, di sini untuk konfigurasi dari router 2 itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk menghubungkan kedua router ini agar bisa saling terhubung atau TTL ya. Sekarang kita masih di dalam router 2 ya teman-teman, masih dalam router 2. Kita langsung ke change adapter option dari PC nya, lalu kita pergi ke property. Nah, untuk di sini kita statikin ya teman-teman, lalu kita octane kan ya teman-teman. Sekarang kita ke new root ya teman-teman, kita ke IP rootnya. Untuk bagian router 2 nya kita pergi ke IP root, lalu kita tambahkan DST address-nya itu ke IP dari IP PC router 1 ya teman-teman, PC 1 gitu. .0 lalu slashnya 24. Untuk bagian gateway-nya itu kita ke internet ya. Kita ke internet dari router 1 juga, teman-teman. Tik 20. Lalu untuk cek gateway-nya ping distance-nya 1, lalu kita apply. Oke. Lanjut kita ke internet protokolnya ya. Change adapternya, lalu kita statikin, lalu kita isi dengan IP PC dari PC 2 ya, router 2 PC sendiri lah. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 19.1 ya teman-teman. Lalu kita oke. Nah, di sini konfigurasi dari router 2 PC 2 untuk penyambungan statiknya itu sudah selesai ya. Sekarang kita langsung ke router 1 ya teman-teman. Kita lanjut ke router 1. Kita pergi ke yang namanya ini namanya IP root ya. Lalu kita masukin untuk DST address-nya itu ke IP dari PC 2 ya, router 2 ya teman-teman, yang 19.0/24. Lalu untuk bagian internetnya juga ya, gateway-nya juga kita masukin juga ke yang router 2 ya teman-teman. Lalu kita pergi lagi ke offline ya, kan kita tadi sudah di offline. Nah, sekarang kita statikin untuk bagian IP PC dari router 1 ya, PC 1 kita masukkan IP sendiri ya, yaitu 192.168.18. bebas. Lalu untuk default gateway-nya itu ke 18.1. Oke. Nah, jika dua router dan 2 PC ini sudah dikonfigurasi seperti itu, lalu kita sambungkan untuk bagian perkabelannya, lalu kita coba ping ya teman-teman. Kita coba ping dari router 1 PC 1 ping ke IP dari router 2 PC 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah TTL itu artinya static routing itu sudah berhasil ya teman sudah saling terhubung ya. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.